他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 661. Memegang semua kehidupan, memetik semua bintang, dunia tanpa seseorang seperti saya. 3. Heart of Eternity benar-benar dipenuhi dengan esensi cahaya yang sangat murni, dan menggunakan pembuluh darah dari Scion of Light asli, Elus. Long Haon menjadi Scion of Light juga. Pembuluh darahnya bergabung dengan mantan Scion of Light, meskipun waktu penolakan yang singkat telah terjadi terlebih dahulu. Dalam kontes kekuatan pembuluh darah, Long Haon jauh lebih kuat, setelah semua Elus telah meninggal beberapa ribu tahun yang lalu. Mungkin energi spiritualnya tidak lepas, dan masih sangat kuat, tetapi pembuluh darahnya sudah lama membusuk. Dia hanya bisa mengekstrak bagian terbaik dari pembuluh darah. Itulah sebabnya setelah penolakan dan bentrokan yang singkat ini, pembuluh darah Long Haon sendiri mengambil kendali penuh dan merupakan orang yang mengintegrasikan kekuatan pembuluh darah ini dengan kemurnian tinggi. Dalam situasi ini, kemampuan hebat Elus mulai terlihat. Setelah integrasi pembuluh darah selesai, sejumlah besar saraf mulai bergelombang di dada Long Haon, sebagai jantung baru di tengah-tengah tubuh. Perasaan mati rasa menjalari seluruh tubuh Long Haon, membangunkannya dari keadaan koma mendekati tidur nyenyak. Long Haon mengetahui tentang perubahan dalam tubuhnya sendiri dengan sangat cepat. Perasaan mati rasa menyebar dari dadanya, membawa rasa sakit yang hebat. Dia mengatupkan giginya dengan tegang, mengetahui bahwa ini adalah saat yang penting. Rekonstruksi hati adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bahkan mantra kebangkitan terbesar dari atribut cahaya akan membutuhkan organisme penuh untuk mungkin mencapai kebangkitan. Tetapi Elus telah berhasil mencapai prestasi seperti itu, keajaiban yang telah menjadi bukti terakhirnya. Jika dia meninggalkan hal-hal yang belum selesai pada saat ini hanya karena rasa sakit yang tak tertahankan, bahkan kolaborasi semua dewa yang turun untuk menyelamatkannya mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya. Demi Chair, dan untuk setiap rekan mereka, tidak mungkin Haon bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Duduk bersila di tanah, tubuhnya basah oleh keringat hanya dalam beberapa detik tetapi dia tetap tidak bergerak, dan bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia bisa merasakan bahwa Chair ada di dekatnya, jadi dia tidak bisa membiarkan Chair menyadari rasa sakitnya yang mengerikan. Dia baru saja membayar terlalu banyak untuknya, dan terlalu banyak yang harus ditanggungnya. Long Haon benar-benar tidak mau membiarkan dia lebih khawatir. Proses rekonstruksi jantung benar-benar kompleks, dan dalam keseluruhan proses ini, energi spiritual Long Haon terus meningkat dari awal hingga akhir. Meskipun tubuhnya harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, Long Haon menyadari bahwa perubahan besar telah jelas muncul selama rekonstruksi dibandingkan sebelumnya. Dia bukan seorang dokter atau pendeta, dan tentu saja tidak memiliki pemahaman tentang hati manusia. Tetapi bahkan orang yang lebih bodoh sekalipun akan dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah jika dia memeriksa semua yang ada di dalam tubuhnya. Perubahan terbesar dan paling langsung terletak pada warna. Hati manusia yang normal seharusnya berwarna merah, dan bahkan ketika energi spiritual bekerja, energi spiritual harus menjaga di sekitar jantung. Ini dilakukan melalui rongga spiritual yang muncul pertama kali di pembangkit tenaga listrik panggilan apapun yang ada di hati. Tapi hati Long Haon benar-benar berbeda dari proses rekonstruksi ini. Dia jelas merasakan dagingnya tumbuh, dan daging baru yang keluar semuanya berwarna emas, tanpa sedikit pun warna merah. Dalam proses menumbuhkan hatinya, energi spiritual dibebaskan secara bebas, menjadi satu dengan seluruh dagingnya. Itu bisa digambarkan sebagai hati emas. Dan, sekarang, deskripsi ini harus dipahami secara harfiah, hatinya benar-benar dibangun kembali dengan warna emas. Meskipun Long Haon tidak tahu apa yang akan menyebabkan perubahan hati ini, dia tidak punya pilihan lain. Sebelum dia pingsan, Elus telah menjelaskan semuanya,
dan dia tahu bahwa Elus melakukan yang terbaik untuknya, takut beban mental ini akan mempengaruhi kemajuannya di masa depan. Bahkan orang yang penuh kebencian memiliki bagian yang menyedihkan. Long Haon tidak bisa, dia juga tidak memenuhi syarat untuk memaafkan Elus atas nama umat manusia. Dosanya terlalu serius, meskipun setelah dia dan Chair mendengarkan cerita Elus bersama-sama, dia merasa simpati atas pertemuan Elus. Setidaknya dia sangat berterima kasih atas bantuan besar yang diberikan Elus kepadanya dengan memberinya kehidupan kedua. Jadi, ketika Long Haon sadar kembali, dia tanpa sadar mengucapkan terima kasih kepada Elus. Rasa sakit dari rekonstruksi hatinya menjadi lebih dan lebih intens, tekad Long Haon ini bertahan ujian besar. Chair dan dia telah menempuh jalan yang berbeda pada awalnya, tetapi toleransinya terhadap rasa sakit fisik masih lebih tinggi. Saat itu, Chair terutama memiliki rasa sakit mental untuk dipertahankan. Long Haon menahan rasa sakit ini dengan keras hanya dengan satu pikiran, ini demi Chair. Dalam waktu kurang dari sehari, setiap anggota Bright Glimmer of Hope di luar Long Haon memasuki kondisi kultivasi yang dalam. Energi di menara keabadian benar-benar terlalu murni, terlalu besar, dan hanya bisa diserap paling efektif dengan berada dalam kondisi kultivasi yang dalam, untuk pemahaman umum yang lebih baik. Itu memberikan perasaan yang sangat hebat seperti kesempatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pakaian asli Long Haon telah diganti dengan lapisan hitam, pakaiannya telah hancur terus-menerus di bawah pengaruh energi putih yang menyebar kemana-mana. Setiap bagian yang hancur disebabkan oleh pemurnian oleh energi murni, menempatkan Long Haon ke dalam keadaan eksposur yang canggung. Hitam ini awalnya adalah keringat dari tubuhnya yang mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Korosi gelap yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Iblis di tubuhnya dikeluarkan dalam proses ini, dan yang lebih penting, meskipun dia harus menderita rasa sakit yang luar biasa, gumpalan emas di dadanya menjadi semakin kaya dan kuat. Akhirnya, rekonstruksi hatinya akhirnya selesai. Setelah 3 hari penuh siksaan, Long Haon benar-benar merasa pusing. Tapi dia terus menggertakkan giginya, karena dia harus tetap terjaga selama ini atau tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi selama komanya. Dan, jika dia tidak bisa secara pribadi menyaksikan seluruh proses rekonstruksi hatinya, budidaya masa depan Long Haon pasti akan sangat terhambat. Dari kelihatannya, hatinya sudah kembali utuh, urat-urat di tubuhnya menjalankan perannya sebagai mediator dengan baik. Tapi Long Haon tahu bahwa langkah terpenting dari proses rekonstruksi akan datang. Hanya ketika jantung yang direkonstruksi ini akan mulai melakukan pekerjaan normalnya, proses ini akhirnya akan berakhir. Haon merasa gugup dalam keadaan seperti itu, dia tidak takut mati, tetapi dia benar-benar tidak mau mati. Rekonstruksi hati sama sekali belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya, apakah akan berhasil? Long Haon tidak memiliki keyakinan bahwa Heart of Eternity akan benar-benar berhasil terbentuk. Hati emas itu tidak terlihat jauh berbeda dari organ dalam lainnya, dan yang tersisa untuk dilihat adalah apakah itu akan mampu mendistribusikan kekuatan vital seperti hati asli yang dulu dia miliki. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini untuk Long Haon, termasuk almarhum Elus. Jika Elus masih di sana, dia pasti akan merasa lebih percaya diri daripada dia, tetapi dia tidak memiliki kepastian 100%. Ketika hati Long Haon menyelesaikan prosesnya, proses pemulihan dimulai kembali. Di dunia lain, dunia gelap hitam dan merah, sosok besar bergetar sedikit. Sisik yang telah lama kehilangan kilaunya berada di tubuh besar yang merayap di tanah untuk waktu yang sangat lama. Darah ungu gelap mengelilingi tubuhnya, darah ini mengalir keluar dari 6 kepala besar ini. Ini mempertahankan postur ini untuk waktu yang lama, awalnya benar-benar keluar dari kekuatan vital. Tetapi tepat pada saat ini, tubuh itu bergetar ringan, ketika jejak kekuatan vital mulai muncul di dalam. Fluktuasi vital ini pertama kali muncul pada timbangan, yang awalnya kehilangan semua kilaunya, dan menjadi gelap gulita. Tapi tepat sebelumnya, sepotong skala halus tiba-tiba menyala dalam warna ungu, kemegahannya secara bertahap mulai terlihat. Ini adalah penyebab asli dari goyangan pertama dari sosok itu. Benar, itu adalah Hao Yue, yang telah kehilangan semua kekuatan vitalnya setelah kematian Long Haon.
Tapi, seperti Long Haon yang berhasil mempertahankan jiwanya berkat bantuan Ye Xiaolei, Hao Yue juga memiliki sedikit harapan untuk bangkit kembali. Pada kenyataannya, bahkan jika jiwa Long Haon telah bubar, kematian nyata Hao Yue pertama-tama akan menjalani proses khusus. Setiap salah satu kepalanya menjadi ulet, dia memiliki kondisi berkepala 6, kemampuan untuk mempertahankan tubuhnya selama 36 hari tanpa membusuk, dan dengan harapan untuk kebangkitan. Itu adalah keunggulan garis keturunannya. Selain itu, meskipun tubuh Long Haon meninggal karena kehilangan organ vital, jiwanya belum tersebar, jadi Hao Yue masih memiliki sisa nafas yang samar. Sebuah skala menyala, dan bertambah intensitasnya seperti api kecil di hutan. Secara bertahap, skala lain demi satu mengikuti, menjadi cemerlang. Secara misterius, darah ungu tua di tanah itu sepertinya dihiasi oleh darah ungu tua itu. Fluktuasi energi muncul, dan beberapa titik cahaya ungu muncul dari cairan ungu tua, melayang di udara untuk mendarat di tubuh Hao Yue. Tubuh Long Haon tiba-tiba menegang, pembuluh darah terakhir akan mengalir. Detik penentu telah datang. Pop. Darah dan energi spiritual diam-diam diekstraksi, dan tubuh Long Haon tiba-tiba berkerut keras. Fokusnya sepenuhnya terkunci pada hatinya, dan karena kegugupannya, tubuhnya tidak bisa tidak mengalami sedikit kejang. Ketika pembuluh darah terakhir beroperasi, hati berwarna emas itu menyusut dengan hebat. Cengkeraman ketat warna emas juga mencengkeram jiwa Long Haon. Sebuah lingkaran cahaya emas menyebar dari hati yang tegang, tetapi kali ini tidak hanya bergerak bolak-balik, tetapi menyebar kemana-mana. Long Haon merasa seluruh tubuhnya terkontaminasi dengan emas, sebelum hati emas itu akhirnya memulai kembali operasinya. Dudu. Dudu. Chapter 662. Jantung keabadian yang berdebar, Dudu. Dudu. Sungguh suara yang luar biasa. Hanya dengan kehilangannya sekali, seseorang akan menyadari betapa berharganya suara pemukulan ini. Ketika detak jantungnya kembali, jiwa Long Haon hampir tak bernyawa di tengah detak jantung yang kuat itu. Dan tepat pada saat itu, gelombang energi spiritual bergerak dari hatinya mengalir ke seluruh tubuhnya. Hatinya dengan penuh semangat menyusut, meluas, menyusut kembali, meluas. Sebuah kekuatan yang kuat langsung melakukan perjalanan melalui seluruh tubuh Long Haon, tidak hanya mengandung energi spiritual internal, tetapi bahkan energi spiritual eksternal dicampur ke dalam inderanya. Bahkan, energi spiritual Long Haon ini awalnya lebih dari 50.000. Dengan kata lain, Heart of Eternity sebenarnya mampu mempertahankan setidaknya 50.000 energi spiritual internal sendiri, dan meskipun demikian, tampaknya jauh dari penuh pada saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati ini menyimpan energi spiritual, dan dengan kapasitas yang lebih besar dari rongga spiritual. Sebelum ini, Long Haon tidak akan berani membayangkan hal seperti itu. Tetapi pada saat itu, prestasi luar biasa seperti itu terjadi tepat di dalam dirinya. Dudu. Dudu. Saat jantung menyusut, energi spiritual terjepit di dalam. Rongga spiritual lainnya di tubuhnya semuanya kosong, secara alami perlu diisi ulang oleh energi spiritual dari dunia luar. Tiba-tiba, Long Haon menemukan melalui introspeksi bahwa pembuluh darahnya, saluran, dan bahkan hatinya semuanya berwarna emas, di bawah pengaruh energi spiritual murni yang berdenyut kuat di sekitar hatinya. Atribut cahayanya bahkan melampaui murni, meskipun tampak cair, Long Haon bisa merasakan keadaannya yang sepenuhnya padat. Fusi dari dua fisik besar Scions of Light menyebabkan energi spiritual internal bawaan Long Haon untuk meningkatkan batas aslinya. Jika ada beberapa alat yang dapat benar-benar menilai energi spiritual bawaannya saat ini, akan ditemukan dengan kejutan yang menakutkan bahwa energi spiritual internal bawaannya sekarang melebihi 120. Dengan kata lain, Long Haon tidak boleh disebut pengguna fisik Scion of Light, tetapi pengguna fisik cahaya murni. Esensi cahayanya tidak jauh berbeda dengan kekuatan dari Goddess Descent of the Goddess of Light. Tidak seorang pun mungkin akan membandingkan kemurniannya dengan cahayanya di dunia ini. Saat jantungnya berdenyut, tubuh Long Haon terasa seperti lubang hitam besar. Setiap kali berdenyut, energi spiritual besar yang mengelilingi tubuhnya akan ditarik masuk,
Sementara Heart of Eternity akan terus memeras sejumlah besar esensi cahaya untuk mengisi ulang tubuhnya. Saat ini, sungguh mengherankan bagaimana kecepatan penyerapan esensi cahayanya yang panik tidak mempengaruhi kultivasi rekan-rekannya. Heart of Eternity berisi semua atribut cahaya yang dimiliki Elus, yang hanya disimpan di sana sebelum hatinya direkonstruksi. Tapi ketika Long Haon akhirnya menyelesaikan proses kebangkitan, cahaya kelas tertinggi ini mulai menunjukkan fitur terbesarnya. Hanya dalam waktu singkat, Long Haon menemukan dengan terkejut bahwa perubahan tubuhnya menembus batas yang diketahui. Hanya selama semburan penyerapan sebelumnya, dia menemukan bahwa, secara mengejutkan, energi spiritual internal di tubuhnya benar-benar berhasil menembus 100.000. Benar, itu adalah level simbolis dari langkah ke-9. Dengan kata lain, dia sekarang harus menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, meskipun pada kenyataannya, dia tidak mengalami sedikit pun perasaan terobosan. Batas ini seharusnya masih berada di sekitar anak tangga ke-8. 100.000 energi spiritual ini memenuhi Heart of Eternity-nya saja, tetapi rongga spiritual lainnya di tubuhnya masih kosong. Apa artinya? Mengapa saya tidak maju ke langkah ke-9 meskipun energi spiritual saya telah menembus 100.000? Long Haon dikejutkan oleh fenomena abnormal ini bahkan sebelum mendapatkan kesempatan untuk bersukacita atas kebangkitan energi spiritualnya. Ini sudah jauh melewati akal sehat. Bahkan iblis akan mencapai langkah ke-9 setelah mencapai 100.000 energi spiritual. Dia jelas telah melampaui jumlah ini, namun tetap berada di batas langkah ke-8. Dengan tingkat kecerdasan Long Haon, dia dengan sangat cepat memahami bahwa untuk membuat terobosan dari langkah ke-8 ke ke-9, rongga spiritual ke-10 setelah langkah ke-9 perlu dibuat. Hanya setelah 9 rongga spiritual yang terisi membuat terobosan terakhir, langkah ke-9 ini dapat dilalui. Dan, meskipun energi internalnya telah menembus 10.000, yang berarti bahwa rongga spiritualnya mencapai jumlah 9, dalam praktiknya rongga spiritualnya masih belum mencapai jumlah ini, hanya energi spiritualnya yang telah menembus. Keajaiban ini benar-benar karena Heart of Eternity. Heart of Eternity menggantikan rongga spiritual bagian dada awalnya, dan memiliki efek yang jauh lebih besar daripada yang asli. Energi spiritual Long Haon masih belum mencapai tingkat yang dibutuhkan, itulah sebabnya dia belum menembus langkah ke-9. Dada, kepala, perut, lengan, dan paha, berjumlah 7 rongga spiritual. Itulah fondasi Long Haon saat ini, yang mengatakan bahwa kultivasinya biasanya harus dibatasi hingga 70.000 energi spiritual, dan perlu menunggu pembukaan rongga spiritual baru untuk maju lebih jauh. Tapi kemunculan Heart of Eternity menghancurkan batas ini. Meskipun Heart of Eternity menggantikan rongga spiritual aslinya, kekuatan penyimpanannya bukan 10.000, tetapi 100.000. Dengan kata lain, toleransi Long Haon untuk energi spiritual melonjak dari 70.000 menjadi 160.000. Jadi meskipun energi spiritualnya berkembang, tahap kultivasinya belum meningkat. Tetapi orang mungkin membayangkan betapa menakutkannya konsep pembangkit tenaga listrik dari 8 langkah dengan budidaya 160.000 energi spiritual. Dan ketika jantung keabadian Long Haon berdenyut, output energi spiritualnya mencapai 160.000 penuh, yang berarti tahap kultivasinya masih pada langkah ke-8, tetapi tingkat kekuatannya secara menyeluruh mencapai langkah ke-9, hanya kekurangan beberapa kemampuan luar biasa yang muncul. Pada langkah ke-9, pemindahan energi spiritual dan kekuatan ledakannya bahkan melampaui pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dengan jumlah energi spiritual yang sama. Heart of Eternity yang diberikan Elus yang direkonstruksi ini benar-benar hebat. Dalam kasus di mana rongga spiritual Long Haon akan terisi, kekuatannya akan meningkat menjadi setidaknya 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya, dan itu jika tingkat kultivasinya tidak akan terus naik untuk sementara. Dan dengan Heart of Eternity ini, penyerapan energi spiritual Long Haon menjadi jauh lebih cepat daripada pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-8. Selama dia akan terus membuka rongga spiritualnya, dia tentu tidak perlu waktu lama sebelum menembus langkah ke-9. Saat hatinya pulih, jumlah energi murni di seluruh menara keabadian telah meningkat secara nyata.
Dan saat ini, yang lain hampir semuanya mencapai kemacetan dalam kultivasi mereka. Dengan energi murni yang sangat besar ini bebas untuk diserap, yang lain tidak perlu lama sebelum menemukan batas rongga spiritual mereka. Peningkatan energi spiritual bisa menjadi jalan pintas berkat energi murni ini, tetapi pembentukan rongga spiritual tidak memiliki jalan pintas. Itu hanya dapat dicapai dengan mengandalkan energi dan pemahaman spiritual seseorang. Jadi, kecepatan kultivasi mereka yang meroket sebelumnya mulai melambat pada titik ini, tetapi tidak peduli apa yang orang katakan, kultivasi mereka di menara keabadian ini jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Dan, mereka baru saja menyerap sebagian kecil dari energi ini. Roa. Sebagai hati Longhaon ini direformasi, detak jantung pembangkit tenaga listrik lain dilanjutkan. Boom, 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 boom. Di tengah detak jantung yang intens dan kuat, cahaya keunguan bersinar di setiap skala. Cairan ungu di tanah sudah sepenuhnya menghilang, dan 6 pasang mata di banyak kepala ini semuanya memiliki riak ungu di tengahnya. Sebuah kepadatan dingin memenuhi raungan yang luar biasa ini, melampiaskan kemarahan dalam dirinya. Benar, Hao Yue telah terbangun, dan di tengah proses ini, tubuhnya mulai memancarkan fluktuasi yang intens. Kekuatan garis keturunan besar beroperasi dengan kecepatan secepat kilat, karena keenam kepalanya semua terlihat panik, penuh keinginan untuk kehancuran. Sejauh ini, rencana Kaisar Iblis Dewa melawan Longhaon gagal total. 4 tahun kemudian. Pas Gunung Tombal, Kuil Mage. Gadis bodoh, berhentilah menunggu. Setelah lebih dari 4 tahun tanpa kabar apapun, aku khawatir mereka. Seorang penyihir berpakaian mewah dengan gaun merah menyala mencoba membujuk gadis berseragam lengkap di depannya. Gadis ini memiliki rambut merah muda, tampak berusia 20-an. Cantik, penampilannya jauh lebih dalam daripada orang biasa manapun, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebar tanpa terlihat darinya. Saat ini, matanya dipenuhi dengan tekad dan keyakinan, "Kakek Lin, jangan mencoba meyakinkanku. Aku tidak akan meninggalkan kuil penyihir sebelum mendapatkan berita pasti tentang kematian mereka. Atau kau tidak ingin aku di sini lagi?" Mata penyihir tua itu meneteskan air mata. "Sin Er, kamu benar-benar gadis yang baik. Ini adalah keberuntungan terbesarnya bagi Lin Xin untuk menemukan gadis yang baik sepertimu. Tapi dia bahkan tidak bisa menikmati keberuntungan besar ini. 4 tahun yang lalu, perang suci berakhir, iblis telah mundur. Jadi, jika mereka masih hidup, tidak ada alasan mereka tidak akan kembali setelah sekian lama. Penarikan iblis juga sangat tidak bisa dijelaskan. Sin Er, saya juga tidak mau percaya tentang kematian mereka, tetapi saya tidak tahan melihat Anda menyia-nyiakan hidup Anda. Kamu masih muda. Untuk terus menahan waktu Anda lebih jauh akan mempengaruhi kebahagiaan seumur hidup Anda. Kakek Mulin tentu saja rela kamu menemaniku di kuil penyihir. Kamu lebih cocok untuk seorang cucu dibandingkan dengan itu. Tapi kakek Mulin tidak bisa begitu egois. Aku tidak bisa membiarkan diriku mempengaruhi kebahagiaan masa depanmu. Benar, penyihir tua ini adalah kakek Lin Xin, kepala pembantu kuil penyihir Lin Chen. Dan gadis ini adalah Li Xin, dijuluki Hell Rose. Seseorang seharusnya tidak terburu-buru menilai Li Xin sebagai seorang ksatria. Dia bereputasi baik, dicintai dan dihormati oleh semua prajurit di Tombal Mountain Pass, karena dia tidak pernah hanyut dari medan perang, meskipun telah terluka berkali-kali dalam pertempuran. Setelah Lin Xin pergi, dia tinggal di sini selama ini, bertarung bersama pasukan pemburu iblisnya. Chapter 663. Jantung keabadian yang berdebar, 2. Saat perang suci hampir berakhir, kapten pasukan pemburu iblisnya, Luke 11, tewas dalam serangan musuh, dan pasukan pemburu iblisnya bubar. Setelah berakhirnya perang suci, anggota lainnya pergi dengan cara mereka sendiri, kembali ke kuil mereka. Hanya Li Xin yang tetap di sini, menunggu kembalinya Lin Xin. Selama 4 tahun ini, dia tetap berkultivasi di kuil penyihir, menemani Lin Chen untuk menyelesaikan tugas berbakti Lin Xin. Lin Chen mendesaknya berkali-kali, tetapi dia masih melakukan apa yang seharusnya, dan tidak pernah setuju untuk pergi. Lin Chen sangat mencintai gadis yang seharusnya menjadi cucu menantunya ini, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa begitu egois.
Lin Xin telah menghilang selama lebih dari 4 tahun, muncul untuk terakhir kalinya di Myriad Beast Mountain Pass dari kuil spiritual. Setelah menghabiskan begitu lama bertarung di kedalaman wilayah iblis, peluang untuk bertahan hidup terlalu rendah. Lin Chen harus mengakui bahwa dia tidak ingin terus menyia-nyiakan masa depan Li Xin seperti itu. Kakek Lin, hentikan itu. Aku tidak akan pergi. Saya harus menunggu dia dan Haon. Mereka pasti akan kembali. Air mata samar menyembur keluar dari mata Li Xin. Bahkan jika dia bertindak keras, dia memiliki sisi lemah jauh di lubuk hatinya. Dia jelas tahu dengan sangat jelas bahwa peluang Lin Xin dan yang lainnya untuk masih hidup sangat rendah, tetapi bahkan jika hanya ada peluang kecil, itu setidaknya beberapa peluang. Selama dia tidak melihat mayat mereka, Li Xin tidak akan mengakui kematian mereka. Betapa bodohnya kamu. Oke, tetap di sini untuk saat ini. Setelah beberapa hari berlalu, kita akan berangkat ke pertemuan Agung Kuil yang diadakan sekali dalam 10 tahun di Kota Suci. Setelah berakhir, Anda setidaknya harus mampir ke rumah. Kamu sudah tahu tentang banyak surat yang dikirim ayahmu ke sana. Li Xin mengangguk diam-diam. Benar, bahkan jika dia bertekad untuk menunggu Lin Xin dan Long Haon di sini, dia setidaknya harus pulang kapan-kapan. Lin Chen tersenyum padanya, Xin Anda telah menembus langkah ke-8 dan memiliki banyak pengalaman bertarung. Pedang ganda yang diminta kakekmu untuk dibuat khusus untukmu akan segera tiba. Setelah Great Gathering Kuil berakhir, apakah kamu merasa percaya diri dalam memperebutkan Golden Foundation Armor dari kuil Ksatriamu? Li Xin bukan gadis dari dulu lagi. Setelah 4 tahun berkultivasi dengan satu pikiran, dia menerobos kemacetan langkah ke-7 dan ke-8, menjadi pembangkit tenaga listrik dari peringkat pertama langkah ke-8. Setelah selamat dari perang suci ini sebagai pemburu iblis, kultivasinya telah membuat kemajuan besar, dan dia bahkan sudah menjadi pemakai Mithril Foundation Armor. Meskipun tantangan untuk armor Yayasan Emas masih sulit, Li Xin telah memerintahkan sepasang pedang berat tingkat epik untuk dibuat khusus untuknya. Itu menggunakan kekayaan yang awalnya disiapkan Lin Chen untuk cucu satu-satunya, tetapi Lin Xin belum kembali sampai sekarang, sumber daya ini digunakan untuk Li Xin. Perang suci pada tahun-tahun itu adalah bencana besar bagi aliansi kuil pada waktu itu. Jumlah tentara yang luar biasa dari aliansi kuil telah tewas selama 2 tahun perang ini di semua kuil termasuk, tetapi dengan cara yang sama, pihak iblis menderita kerugian besar. 4 tahun telah berlalu sejak akhir Perang Suci. Selama waktu ini, beberapa ribu tahun akumulasi keunggulan muncul, meskipun penurunan tajam dalam tenaga kerja bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dalam sekejap, aspek lain pulih dengan sangat cepat. Secara khusus, setelah mengalami Perang Suci itu, pembangkit tenaga listrik yang masih hidup dari semua 6 kuil besar hampir semuanya mengalami peningkatan kekuatan secara kualitatif. Kasus seperti Li Xin sangat sering terjadi. Setelah 2 tahun Perang Suci, dan 4 tahun stabilisasi, jumlah pusat kekuatan di aliansi kuil bahkan lebih tinggi daripada sebelum Perang Suci. Hanya saja, jumlah prajurit biasa jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Awal pertemuan besar kuil adalah peristiwa yang terjadi setiap 10 tahun sekali. Pembangkit tenaga terbesar 6 kuil besar akan berkumpul pada kesempatan besar ini untuk bertukar pukulan, sambil membangun peringkat baru. Hampir semua petinggi dari 6 kuil besar tahu bahwa pertemuan kuil besar yang satu ini benar-benar luar biasa. Menjadi pertemuan kuil agung pertama sejak akhir Perang Suci, itu tidak hanya akan menciptakan peringkat baru, tetapi juga menentukan banyak kebijakan strategis. 2 tahun Perang Suci telah sangat menguras aliansi, tetapi sisi iblis juga mengalami kehilangan kekuatan yang besar, dan 2 pilar Dewa Iblis bahkan dihancurkan. Aliansi kuil menjadi seperti pedang tajam yang diasah pada iblis, yang telah tumbuh sangat tajam. Sisi manusia tidak melemah setara dengan harapan Kaisar Dewa Iblis, tetapi malah menjadi semakin makmur setiap hari. Meskipun sisi aliansi kuil masih pendek dibandingkan dengan kekuatan iblis global, celah ini tidak terlalu lebar lagi. Jika generasi muda yang mengalami Perang Suci tumbuh, akan sulit untuk mengatakan berapa tahun sisi iblis akan dapat terus menekan aliansi kuil. Demi menjaga superioritas iblis, Kaisar Dewa Iblis melemparkan dirinya ke sisi timur dan Laut Selatan.
Meskipun beberapa binatang ajaib menghuni laut, itu bahkan lebih dipenuhi dengan makanan. Makanan bergizi tinggi sangat penting untuk meningkatkan kekuatan sisi iblis. Mereka tidak pernah kekurangan pembangkit tenaga listrik, tetapi mereka selalu harus menjarah manusia untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang menyedihkan. Jadi, mengalihkan pandangan mereka ke laut adalah solusi yang tidak ada bandingannya, karena mereka memiliki lebih banyak hal untuk diperoleh di sana. Masalah ini sekarang berada di bawah tanggung jawab Moon Demon God Agares, membuktikan pentingnya tinggi yang dilampirkan oleh Demon God Emperor ke dalamnya. Pertemuan Agung Kuil berada di ambang permulaan, dan itu bukan hanya pertempuran sederhana, tetapi kesempatan besar terbesar bagi 6 kuil besar, sebuah kontes hebat dalam semua jenis aspek, untuk akhirnya menetapkan peringkat terakhir kuil besar. Meskipun kontes seperti itu tidak mungkin 100% adil, aliansi kuil telah dikembangkan selama bertahun-tahun, yang terbaik telah dilakukan untuk memastikan keadilan terbesar. Lee Sin secara alami akan mengangkat senjata atas nama kuil Ksatria pada waktu itu. Mendengar Lin Chen bertanya bagaimana perasaannya tentang menantang baju besi yayasan emas, Lee Sin hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. "Kakek Lin, aku masih jauh di belakang." Bakat muncul dalam jumlah besar di aliansi, dan begitu banyak kekuatan muda bermunculan di kuil Ksatria kita. Dengan beberapa armor yayasan emas yang tersedia, saya tidak ingin berjuang untuk mereka. Mari kita bahas ini setelah kekuatanku cukup. Lin Chen menjawab dengan bangga, bagaimana mungkin kekuatanmu tidak mencukupi? Setelah pedang Vulcan saya selesai untuk Anda, bahkan menantang pembangkit tenaga listrik junior dari langkah ke-9 mungkin bukan tidak mungkin. Saya pikir kita harus mengambil keuntungan dari pertemuan Agung Kuil ini untuk secara langsung memilih armor yayasan emas untuk Anda. Lee Sin tetap diam. Melihat raut wajahnya, Lin Chen secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Gadis bodoh, jangan bilang kamu masih tidak mau menerimanya. Anda bukan cucu saya dengan darah, tetapi di mata saya, Anda jauh lebih kuat dari Lin Sin kecil itu. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang hilangnya dia sepenuhnya, bahkan jika dia kembali hidup-hidup, saya tidak punya aset untuk ditinggalkan untuk kecil ini. Jika Anda masih mengenali kakek ini, berhentilah menolak saya, atau saya akan marah. Jangan bilang Anda ingin saya membawa barang-barang saya di peti mati saya ketika saya pergi. Dan karena pedang Ksatria sudah dibuat, untuk apa aku menyimpannya? Mata Lee Sin memerah, "Kakek Lin, kamu sangat baik padaku." Lin Chen tersenyum menanggapi, "Jangan bilang kamu tidak memperlakukan kakekmu dengan baik. Jangan terlalu memikirkannya. Berusahalah yang terbaik selama periode ini untuk membuat pertunjukan yang bagus di pertemuan besar kuil. Ini berbeda dari sesi yang berbeda karena Perang Suci 4 tahun lalu, saya khawatir akan ada lebih banyak variabel. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi aliansi." Lee Sin merasa tergerak, mengangguk ringan. Lin Chen adalah petinggi kuil penyihir, tetapi pada akhirnya, karena dia berasal dari kuil Ksatria, ada banyak hal yang Lin Chen tidak boleh komunikasikan dengannya. Dia hanya bisa memberikan peringatan yang tidak jelas, yang sudah cukup mengingat kecerdasannya. Kota Suci. Ada kabin kayu kecil sederhana, dengan semua kursi dan meja di dalamnya terbuat dari kayu paling sederhana. Hanya saja, bahan kayu ini sangat istimewa, dengan desain kayu yang indah, dan menyebarkan rasa bunga yang samar. Kayu dupa surgawi ini adalah bahan yang sangat berharga. Baunya membawa manfaat besar bagi tubuh manusia, memperpanjang hidup seseorang sambil memiliki efek menyegarkan. Di depan meja kayu yang didesain sederhana, seorang gadis duduk dengan tenang. Gadis ini mengenakan rok putih, dan memiliki penampilan yang murni dan tanpa cacat. Hanya, jejak kesedihan terlihat di matanya. Tumpukan serpihan merah terlihat di atas meja kayu di depannya, dari lekukan pada pecahan itu jelas sekali bentuknya pernah mendekati bulat. "Sudah 4 tahun, kau botak. Dasar. Kenapa kamu tidak memberiku kabar? Scarlet Dragon Beat telah rusak sehingga Scarlet Dragon armormu sudah hancur berkeping-keping, tapi kau tahu, aku masih menunggumu. Saya percaya bahwa Anda pasti masih hidup. Kamu masih hidup kan?" Saat dia berbicara begitu, mutiara ungu tua muncul di tangannya. Mutiara ini menyebarkan kekuatan yang sangat istimewa, seperti listrik melingkar yang samar.
Meskipun fluktuasi energi spiritual ini samar, itu masih merupakan fenomena yang fantastis untuk dilihat. Sudah 4 tahun, dan kamu pasti masih hidup, tapi di mana kamu? Mengapa Anda masih tidak kembali setelah sekian lama? Apa kau tidak tahu bagaimana aku? Pada titik ini, air mata mengalir dan memercik ke atas meja. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Kota Suci sangat ramai, karena pertemuan aliansi besar yang diadakan setiap 10 tahun sekali akan segera dimulai. Jika kompetisi perburuan iblis adalah kesempatan besar bagi generasi muda, pertemuan Agung Kuil adalah kesempatan paling penting bagi seluruh aliansi. Demi pertemuan ini, 6 kuil besar telah mengumpulkan sebagian besar kekuatan mereka di sana, demi menyiapkan tenaga kerja untuk pertemuan Agung Kuil ini. Banyak tetua yang biasanya terpencil datang ke Kota Suci satu demi satu, dan meskipun masih ada beberapa hari lagi sebelum acara, aliansi kuil mengadakan pertemuan setiap hari. Para petinggi dari 6 kuil besar tak henti-hentinya berkonsultasi satu sama lain, meskipun isi diskusi adalah rahasia besar, hanya diketahui oleh para petinggi. Setiap orang yang tajam akan menyadari bahwa pertemuan ini berbeda dari semua sesi sebelumnya. Suasana juga jauh lebih tegang, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Chapter 664. Jantung keabadian yang berdebar, 3. Di sebuah ruangan yang sunyi, 2 orang tetua duduk berhadap-hadapan dengan raut wajah yang tegas, benar-benar membuat suasana di dalam ruangan menjadi gerah. Yang mengejutkan, identitas dari 2 karakter yang menentukan ini adalah dari 2 kepala kuil ksatria, Yang Haohan dan Long Tianying. Yang Haohan bukan hanya kepala kuil ksatria, tetapi juga kepala aliansi. Namun tentu saja jabatan ini sudah mendekati batas masa jabatan. Menurut aturan aliansi, seorang kepala aliansi tidak dapat menjabat untuk masa jabatan berturut-turut. Dengan kata lain, Yang Haohan mau tidak mau harus meninggalkan kantor. Kakak Long, yang ini terserah padamu. Yang Haohan menghela nafas panjang, jelas terdengar sunyi. Long Tianying mengerutkan alisnya, keseimbangan pasti akan berubah. Aku khawatir kuil ksatria kita adalah... Yang Haohan secara alami tahu apa yang dia maksud, dan memaksakan senyum, jadi apa yang harus dilakukan tentang itu? Kuil yang memiliki tokoh-tokoh yang muncul paling menonjol di generasi muda 10 tahun yang lalu adalah kuil ksatria kami. Tapi di Perang Suci ini, kami juga yang mengalami kerusakan tertinggi. Sinyu sudah kembali, tetapi, untuk beberapa alasan, dia hanya bersedia untuk tetap waspada di jalur Gunung Penentang Naga dan tidak ada yang bisa meyakinkannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Sekarang kami harus menyusahkanmu. Long Tianying mendengus dingin, jangan menyebut anak yang tidak berbakti ini. Menampilkan wajah muram sepanjang hari, siapa yang tahu apa yang ada di benaknya. Yang Haohan menghiburnya, jangan salahkan Xingyu. Haon telah hilang begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Menyebutkan Haon, 2 ksatria surgawi yang tangguh ini tidak bisa membantu tetapi menjadi diam. Benar, sejak Long Haon membawa Hanyu keluar dari Dragon Resisting Mountain Pass, dia sudah hilang selama lebih dari 4 tahun. Terakhir kali mereka muncul adalah di kuil spiritual, dan setelah itu, mereka tidak memiliki berita lagi. Long Tianying dan Yang Haohan telah mengajukan pertanyaan rahasia ke kuil spiritual mengenai semua ini. Long Tianying tiba-tiba menampar meja dengan keras, menyatakan dengan penyesalan, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengizinkannya untuk mereformasi pasukan perburuan iblisnya. Jika dia tetap berada di jalur Gunung Penentang Naga, bagaimana mungkin kita bisa direduksi menjadi keadaan pasif seperti itu? 4 tahun lalu, dia sudah menembus langkah ke-8. Dengan 4 tahun lagi ini, bahkan langkah ke-9 mungkin tidak di luar jangkauannya sekarang. Dia adalah Scion of Light yang dipilih dewa. Meskipun kultivasinya masih lebih lemah, dengan persetujuan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, pertemuan Agung Kuil ini pasti akan membuatnya menjadi bintang besar yang bersinar. Tapi sekarang semuanya jadi canggung bagi kami berdua. Wajah Yang Haohan menjadi gelap, masalah ini masih salah Wen Shao. Jika dia tidak pergi untuk menyelamatkannya, mereka tidak akan hilang. Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk mencari jejak mereka, tetapi kami masih tidak menemukan apapun.
Namun, saya masih tidak percaya bahwa itu benar-benar dilakukan oleh iblis. Long Tianning mengungkapkan sedikit kesedihan, siapa yang akan percaya itu? Bakat paling menonjol dari generasi muda kuil ksatria kita semuanya hilang. Sekarang kami bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Baru-baru ini, Li Xianxi bahkan telah dengan jelas menyatakan keinginannya untuk mendukung rekombinasi 6 kuil besar, untuk mengakhiri keadaan dispersi aliansi saat ini, menyatukan kita lebih erat, dan menjadikan aliansi sebuah bangsa. Ini jelas provokasi terhadap kita. Bukankah dia hanya ingin menjadi kepala pertama dari aliansi baru ini? Yang Haohan menyatakan, Li Xianxi ini kuat, tetapi dia memiliki karakter yang sangat jahat dan jahat. Meskipun dia berperilaku tepat, dia sebenarnya sangat bangga pada intinya. Memiliki dia yang memerintah aliansi bukanlah kesempatan yang beruntung, tapi aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa menghentikannya, kecuali para senior dari pasukan berburu iblis berjudul masuk. Long Tianning menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Para senior ini semuanya dengan jelas menyatakan sudut pandang netral mereka pada pertemuan agung kuil ini, dan tidak mungkin ambil bagian. Li Xianxi. Mari kita lihat berapa banyak kemajuan yang telah dia buat selama 10 tahun terakhir ini. Dia benar-benar harimau berpengalaman yang perkasa. Saat ini, Long Tianning memiliki niat bertarung yang intens keluar darinya. Yang Haohan menyatakan, tidak peduli siapa kepala terakhirnya, mendirikan aliansi baru menuntut tindakan segera. Perang suci dari 4 tahun yang lalu tentu saja telah menyebabkan kerusakan parah pada kami, tetapi itu juga telah memulai era baru bagi kami. Jika seorang pemimpin karismatik dapat menyatukan seluruh aliansi dan sumber dayanya, saya percaya bahwa serangan balik kami terhadap iblis dapat segera dimulai. Long Tianning mengangguk. Ketika kami bertemu dengan Sheng Yu kemarin, kuil Assassin menyatakan mendukung kami dengan sepenuh hati. Saya juga telah meyakinkan Qiu Yonghao tentang masalah ini, tetapi karena mereka sangat dekat dengan kuil penyihir, saya tidak melihat banyak peluang. Kuil imam berdiri netral sejauh ini, tetapi sekarang masalah terbesar adalah sikap kuil spiritual. Peluang kami akan sangat meningkat jika mereka dapat mendukung kami. Yang Haohan menjawab, saya pikir kami tidak perlu terlalu khawatir tentang pendukung kami. Bagaimanapun, kami telah memerintah aliansi selama bertahun-tahun. Kami tidak akan memiliki dukungan yang kurang dari kuil penyihir, tetapi saat ini yang paling penting adalah hasil yang akan kami tunjukkan dalam pertemuan besar kuil. Ini sangat penting, karena perlawanan terhadap Demon King memerlukan bentrokan yang tak terhindarkan melawan Demon God Emperor. Kekuatan akan menjadi salah satu faktor otoritas terpenting di aliansi baru. Li Xianxi benar-benar diberkahi dalam aspek ini, terutama setelah dia bersabar selama beberapa tahun terakhir ini. Dia dengan jelas menunjukkan kehati-hatian pada pertemuan besar kuil dari 10 tahun yang lalu, karena dia tidak menunjukkan kepastian yang mutlak pada saat itu. Dia jelas benar-benar lebih memprovokasi kali ini, artinya dia benar-benar bertekad untuk menang. Old Long, jangan lalai, Li Xianxi bagaimanapun juga mendominasi di usianya. Saya khawatir energi spiritual internalnya telah menembus 200.000, atau bahkan lebih tinggi. Long Tianning berkata, apapun masalahnya, kita harus mencobanya. Tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku. Yang Haohan berkata, ada 3 hari lagi sebelum pertemuan agung kuil dimulai. Ayo pergi, kita akan mengumpulkan para tetua dari kuil ksatria kita sekarang. Ya. Long Tianning mengangguk, dan kedua pembangkit tenaga listrik berdiri pada saat yang sama, menuju keluar. Tepat saat ini, suara yang kuat datang dari luar. Kepala, seseorang meminta Anda. Ya. Yang Haohan mengerutkan alisnya, siapa itu? Dia tidak mengatakannya, dia hanya mengatakan dia punya sesuatu untuk diberikan padamu. Suara itu bergema dari luar. Yang Haohan membuka pintu dan keluar, melihat seorang ksatria Paruhbaya Mithril Foundation lapis baja berdiri dengan hormat di depannya, menyerahkan lencana yang dipegang di kedua tangannya. Dengan lambaian tangan Long Tianning, lencana itu terbang ke arah mereka. Yang Haohan kemudian mengangkat tangannya, menangkap lencana di dalamnya. Kedua ksatria surgawi mengambil tindakan yang sama dengan melihatnya tanpa berkonsultasi.
Yang mengejutkan ksatria Yayasan Mithril itu, begitu tatapan kedua ksatria surgawi ini berkumpul pada lencana itu, mereka secara bersamaan dipenuhi dengan keterkejutan. Saling memandang tanpa sadar, Yang Wensao dan Long Tianying berteriak pada saat yang sama pada ksatria Yayasan Mithril itu, di mana pemilik lencana itu? Markas besar aliansi kuil, di ruang terpencil kuil penyihir. Li Zhengxi yang gemuk duduk dengan tenang di tengah ruangan. Cahaya hijau tua mengelilinginya, tidak hanya seluruh tubuhnya tetapi juga banyak ruang kosong, menyebarkan kilau metalik. Itu jelas merupakan perwujudan dataran tinggi spiritual yang tampak dekat dengan keadaan padat, tidak memberikan kesan ilusi. Menghembuskan napas dalam-dalam, Li Zhengxi perlahan membuka matanya, dan lampu listrik hijau keluar dari matanya, menembak lurus ke dataran tinggi spiritual di depannya. Ding! Penghalang dataran tinggi spiritual bergetar ringan sebelum berubah menjadi titik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Li Zhengxi menghirup udara dalam-dalam, dan, segera, lampu hijau menghilang, diserap ke dalam tubuhnya. Melapor ke kepala kuil. Para penatua sedang menunggumu. Panggilan hormat datang dari luar. Ya. Li Zhengxi memberikan jawaban ringan, tubuhnya mulai melayang perlahan. Kakinya mendarat di tanah, perlahan keluar dari ruangan. Seorang pria parubaya mengenakan gaun hijau sedang menunggu diam-diam di luar. Melihat Li Zhengxi keluar, dia segera menundukkan kepalanya. Markas besar aliansi mengalokasikan 6 area untuk masing-masing kuil, jadi kuil penyihir secara alami memilikinya sendiri. Setelah melewati 2 gang, penyihir parubaya itu membawa Li Zhengxi langsung ke ruang konferensi yang mewah. Meskipun kuil penyihir lebih rendah statusnya dari kuil ksatria, kekayaan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kuil lain. Melihat Li Zhengxi masuk, semua orang di ruang konferensi menegakkan postur mereka. Sosoknya berpindah posisi, ia muncul di kursi paling depan ruangan. Sebanyak 50 orang hadir di dalam, dan meskipun ini hanya ruang konferensi sederhana, jika orang asing hadir di sini, dia akan terkejut menemukan bahwa esensi sihir di sini lebih padat daripada di dunia luar sebanyak 10 kali lipat. Hanya napas sederhana memberi perasaan lengket. Tanpa ragu, esensi sihir padat ini dibawa oleh orang-orang yang hadir di dalam. Setidaknya 80% penyihir yang hadir di sana memiliki rambut dan janggut putih. Mereka jelas duduk di sini untuk waktu yang lama, menunggu Li Zhengxi untuk memimpin pertemuan segera. Bagian ini memperjelas posisi Li Zhengxi di kuil penyihir. Ketika kuil lain mengadakan pertemuan serupa, kepala kuil biasanya bukan orang terakhir yang datang untuk menghormati para tetua dari kuil masing-masing. Tapi Li Zhengxi jelas adalah orang terakhir yang tiba, tidak hanya menunjukkan watak pribadinya, tetapi yang lebih penting adalah otoritasnya di kuil penyihir. Menyapu matanya ke seluruh majelis, dia menyatakan, kalian semua tetua, pertemuan besar kuil akan segera dimulai. Menurut sumber yang dapat dipercaya, kali ini kontestan dari sisi kuil ksatria adalah Long Tianying. Kuil ksatria telah mendukung pembentukan aliansi baru, jadi mari kita dukung rencana mereka, karena tidak ada jalan lain untuk saat ini. Saya selalu menentang pembentukan aliansi baru ini sejauh ini, bukan karena saya menentang penyatuan kekuatan 6 kuil besar, tetapi karena kuil mage kami masih belum memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Tapi pertemuan agung kuil ini tidak sama. Chapter 665. Mereka akhirnya kembali, Saya berharap Anda masing-masing akan mendukung saya dalam penyatuan ini. Saya tidak ingin mendengar suara yang tidak harmonis. Untuk mengusir Demonkin, aliansi baru membutuhkan komandan yang cukup kuat dan cakap. Ini adalah tanggung jawab yang tidak dapat diberikan kepada orang lain. Kuil ksatria sudah semakin tua, dan saya yakin bisa memimpin perang suci baru melawan iblis. Selama tahun-tahun hidup saya bertekad untuk memimpin aliansi dan memerintahkan umat manusia untuk merebut kembali tanah kami. Kecepatan Li Zhengxi sangat santai, tetapi mengandung kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengarnya, meskipun beberapa tetua mengerutkan alis mereka atau menunjukkan ketidakpuasan, sebagian besar dari yang lain terlihat bersemangat. Kuil penyihir sejauh ini selalu menjadi yang nomor 2 dari aliansi, telah terlalu lama ditekan oleh kuil ksatria.
Itu karena mereka tidak memiliki penyihir jenius seperti Li Zhengxi, penyihir master elemen angin, yang baru-baru ini mulai mengubah situasi ini secara diam-diam. Dan sekarang akhirnya waktu untuk memobilisasi. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Kepala pembantu Lin. Li Zhengxi mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Chen di dekatnya. Lin Chen mengangguk padanya, semua persiapan sudah siap. Li Zhengxi tersenyum tipis, baiklah, mari kita umumkan beberapa kandidat untuk pertemuan agung kuil selanjutnya. Kuil Ksatria dan kuil penyihir bukan satu-satunya yang mengadakan pertemuan. Kuil lainnya juga mengadakan pertemuan serupa, pembentukan aliansi baru sudah dekat. Para petinggi dari 6 kuil besar bertindak persis seolah-olah otoritas atas aliansi kuil yang baru adalah hadiah yang harus dimenangkan. Suasana di pertemuan kuil prajurit jauh lebih santai daripada kuil penyihir. Qiu Yonghao duduk di kursi utama, dan total lebih dari 30 tetua bersatu kembali di dalam kuil prajurit. Oke, mari kita selesaikan semuanya dengan cara ini. Kami memberikan dukungan penuh kami ke kuil penyihir. Li Zhengxi telah memberi kami janjinya untuk memberikan kuil prajurit status penting setelah aliansi baru didirikan. Saya sudah menyiapkan sebagian besar pengaturan, apakah Anda memiliki beberapa saran lagi? Pertemuan ini akan menjadi yang terakhir sebelum pertemuan agung kuil dimulai. Jika ada yang keberatan, ajukan sekarang, jika tidak, saya akan menganggap bahwa kita semua setuju untuk bergerak sebagai satu. Sudah ada banyak pertemuan di kuil prajurit, dan keberatan serta saran telah diajukan jauh sebelumnya. Saat ini, Qiu Yonghao membuat para tetua dari kuil prajurit mengangguk berturut-turut, mengungkapkan kata-kata persetujuan terakhir mereka. Tepat pada saat ini, sebuah keberatan yang tiba-tiba merusak keharmonisan di dalam ruangan. Aku punya keberatan. Pernyataan ini benar-benar terlalu tiba-tiba, dan dirumuskan oleh sosok ilusi, muncul tanpa peringatan di samping kepala kuil prajurit Qiu Yonghao, seorang prajurit yang muncul entah dari mana dengan mengenakan pelindung tubuh berwarna perak. Para tetua yang hadir semuanya terkejut. Tidak ada yang menyangka seseorang benar-benar berani menimbulkan masalah dalam pertemuan antara para tetua, apalagi menggunakan kemampuan yang mirip dengan teleportasi. Qiu Yonghao juga sangat terkejut, tetapi merespons dengan cepat. Dia sepenuhnya yakin bahwa orang ini bukanlah salah satu tetua dari kuil prajurit, namun orang itu muncul tepat di sampingnya, membawa perasaan kuat yang menakutkan ke seluruh majelis. Hampir tanpa sadar, Qiu Yonghao membalas dengan tangan kirinya, menyerang langsung ke dada prajurit lapis baja perak yang baru saja muncul. Pukulan ini tidak bisa diremehkan, serangan itu menarik udara dalam jarak beberapa meter, secara singkat menutupi area itu dalam ruang hampa, dan mengunci prajurit lapis baja perak itu di tempatnya, menghilangkan jalan keluar apapun. Sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, Qiu Yonghao telah membuat kemajuan besar berkat niat pedang yang Long Haon telah tinggalkan. Langkahnya menggabungkan keterampilan yang hebat dengan kesederhanaan yang luar biasa. Prajurit lapis baja perak itu bahkan tidak menghindarinya, tetapi menghadapi pukulan Qiu Yonghao, mengarahkan pukulan juga. Tangannya yang terbungkus cahaya perak bertemu dengan tangan Qiu Yonghao juga. Ketika kedua pihak saling menyerang, pemandangan yang fantastis mulai terlihat. Tubuh Qiu Yonghao sedikit gemetar, mundur sepertiga meter ke belakang. Bahu prajurit lapis baja perak itu bergoyang, segera mundur. Hal yang ajaib adalah bahwa bahkan bentrokan pada tingkat kekuatan mereka tidak mengeluarkan kebocoran energi spiritual atau ledakan besar. Setelah kedua pukulan itu bertabrakan, tidak ada perubahan lain yang terjadi. Untuk sesaat, para tetua kuil prajurit semuanya memiliki wajah terkejut, berkelebat mengelilingi prajurit lapis baja perak itu sekaligus. Yang paling terkejut tentu saja Qiu Yonghao sendiri, yang tidak mungkin memusnahkan kebocoran energi spiritual. Ini dilakukan oleh prajurit lapis baja perak ini, sepertinya lawan menderita kerugian dalam pertukaran, tetapi dia masih memusnahkan semua energi spiritualnya, menggunakan atribut spasial untuk membuatnya menghilang. Tidak mungkin budidaya prajurit ini bisa kalah dengan miliknya. Dan lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa lawannya tidak memiliki niat buruk dari pertukaran pukulan ini. Qiu Yonghao mengangkat tangannya, berencana untuk memblokir para tetua kuil prajurit yang hadir.
Meluruskan posturnya, dia bertanya-tanya menatap prajurit lain, setelah merasakan semacam rasa keakraban yang jelas dalam bentrokan sebelumnya. "Siapa kamu?" Kyu Yonghao bertanya dengan nada serius. Prajurit lapis baja perak tidak melepas helm yang terpasang, tetapi dengan tenang berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, orang-orang yang cerdas dapat melihat telinga Kyu Yonghao berkibar ringan, jelas dari transmisi suara oleh prajurit lapis baja perak ini. Mendengar transmisi suara tamu tak diundang ini, ekspresi keterkejutan Kyu Yonghao sangat meningkat. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya kepada para tetua, pertemuan itu akan dihentikan sementara. "Aku punya masalah untuk dibicarakan dengan prajurit ini. Semua orang kembali dulu, masalah ini harus dirahasiakan." Mengatakan itu, dia mengangguk ke prajurit lapis baja itu, dan pergi dengan langkah besar. Tiba-tiba ini mengejutkan semua petinggi kuil prajurit yang hadir di sini. Dari baju besi itu, dia benar-benar seorang pejuang, tetapi hanya sedikit dirugikan terhadap pukulan Kyu Yonghao, dan terlebih lagi, dia jelas ahli dalam menggunakan kemampuan spasial dengan sangat tiba-tiba. Untuk sesaat, tidak ada dari mereka yang dapat mengingat kapan seorang pejuang yang begitu kuat dapat bangkit di kuil mereka, dan terlebih lagi, pada saat dia menyela Kyu Yonghao, dapat terdengar dari suaranya bahwa itu adalah seorang gadis. Prajurit lapis baja perak itu mengikuti Kyu Yonghao ke sebuah ruangan pribadi di dalam markas aliansi kuil prajurit. Kyu Yonghao menutup pintu, dan cahaya keemasan menyebar dari tubuhnya, mengembun membentuk kilau logam yang menutupi setiap sudut ruangan. Menggunakan dataran tinggi spiritual untuk menutup setiap kesadaran yang mungkin keluar dari ruangan ini hanya dapat dicapai oleh pembangkit tenaga listrik setingkat Kyu Yonghao. "Yuan, apakah itu benar-benar kamu?" Setelah penggunaan dataran tinggi spiritual Kyu Yonghao selesai, dia menanyakan hal ini dengan sangat tidak sabar. Melepas helmnya, prajurit perak itu menunjukkan wajah yang sangat cantik. Dengan tatapan penuh tekad dan ketenangan, Wang Yanyuan melapor ke kepala kuil. "Benar, orang yang tiba-tiba merusak pertemuan kuil prajurit dan mengganggu Kyu Yonghao adalah Wang Yuanyuan yang seharusnya hilang selama lebih dari 4 tahun. Meskipun Kyu Yonghao menyadari identitasnya dengan transmisi suara sebelumnya, mengenali wajah Wang Yuanyuan masih menyebabkan tubuhnya bergetar dalam kegembiraan yang mengerikan. "Yuanyuan, kamu akhirnya kembali. Di mana Anda selama 4 tahun ini?" Awalnya, Kyu Yonghao merasa tidak sehat untuk waktu yang sangat lama setelah mengetahui tentang hilangnya Wang Yuanyuan bersama Long Haon. Tidak hanya dia salah satu dari orang-orang mereka, tetapi terlebih lagi dia memiliki bakat dan temperamen yang hebat. Selama Perang Suci, Wang Yuanyuan telah mendapatkan gelar Dewi Perang Berdarah. Beberapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 bahkan belum tentu berkontribusi dalam perang sebanyak dia. Di Benteng Tenggara, Dewi Berdarah tetap untuk waktu yang lama. Pada saat itu, Kyu Yonghao telah memutuskan untuk melatihnya dengan baik, dan bahkan mempersiapkannya sebagai penerusnya di masa depan. Mungkin bakat Wang Yuanyuan tidak sebanding dengan Long Haon, tapi Kyu Yonghao tahu bahwa dia sangat teguh, dan memiliki tekad yang teguh. Tekad seperti itu hampir tidak ditemukan pada pria, namun ditemukan di Wang Yuanyuan. Tapi sayangnya, Wang Yuanyuan telah mengikuti Long Haon untuk berangkat dari Benteng Tenggara tanpa berpikir 2 kali, menolak semua rekomendasi Kyu Yonghao. Setelah itu, tidak ada berita lain yang datang darinya. Kyu Yonghao bahkan telah memperoleh informasi bahwa Wang Yuanyuan bukan satu-satunya yang hilang, tetapi hal yang sama berlaku untuk seluruh pasukan perburuan iblis mereka. Hal ini telah mengejutkan petinggi tertinggi dari aliansi kuil untuk waktu yang sangat lama. Setelah semua, keberadaan Long Haon itu sendiri benar-benar luar biasa. Kepala aliansi Yang Haohan sangat dikritik karena masalah ini oleh kepala kuil lainnya, yang mengutuk keputusannya membiarkan Long Haon mereformasi pasukan pemburu iblisnya. Tidak ada yang mengira bahwa setelah 4 tahun berlalu, Wang Yuanyuan benar-benar akan kembali, dan kekuatannya akan benar-benar berkembang sedemikian rupa dalam 4 tahun yang singkat. Membungkuk dengan hormat, mata Wang Yuanyuan memancarkan kecemerlangan yang mempesona. "Kepala, aku bukan satu-satunya yang kembali. Semua rekanku juga kembali." Kyu Yonghao menjadi sangat terkejut sekali lagi. "Apakah Anda mengatakan bahwa Long Haon dan yang lainnya?" Wang Yuanyuan mengangguk,
Kapten memberi saya pesan untuk disampaikan kepada kepala kuil. Dengan status kami sebagai skuad perburuan iblis berjudul, kami ingin menantang pertemuan agung kuil ini. Jika kami berhasil menunjukkan kinerja yang memadai, kami berharap mendapatkan dukungan kuil prajurit, dan juga dukungan Anda. Qiu Yonghao sedikit terkejut. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengambil bagian sebagai pasukan berburu iblis berjudul? Wang Yuanyuan menjawab, menurut aturan pertemuan besar kuil, pasukan berburu iblis berjudul, sebagai kelompok yang memberikan kontribusi luar biasa, memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara independen dalam pertemuan besar kuil dan mendapatkan kredit penuh. Jika mereka dapat menyelesaikan dengan peringkat di 3 besar, mereka akan memenuhi syarat untuk membuat aliansi menerima salah satu persyaratan mereka. Qiu Yonghao mengernyitkan alisnya, Yuanyuan, kamu telah pergi begitu lama, tetapi ingin langsung ambil bagian dalam Great Gathering Kuil setelah kembali. Tidakkah kamu tahu bahwa pertemuan agung kuil ini memiliki arti yang sangat istimewa? Apa yang Long Haon rencanakan? Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa Long Haon adalah inti sebenarnya dari Bright Glimmer of Hope.